kembali dengan Ibu Rahmawati di layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada hari ini, yuk bersama-sama bagi yang beragama muslim kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah tadi, semua kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan penuh dengan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Yuk, anak-anak ibu semua, tetap semangat untuk terus menuntut ilmu dan jangan pernah lelah untuk terus belajar. Iya, anak-anak ibu semua, coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Sudah? Iya. Coba kalian tebak aktivitas apa yang ada di gambar tersebut. Iya, betul sekali, aktivitas belajar. Nah, jadi kegiatan layanan bimbingan dan konseling hari ini, materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Adapun tujuan umum, peserta didik dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian belajar menurut para ahli. Yang kedua, peserta didik dapat memahami gaya belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami modalitas belajar, ciri-cirinya, serta strategi belajarnya. Oke, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai materi layanan bimbingan dan konseling hari ini, yuk kita bersama-sama bernyanyi bersama ibu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Iya, luar biasa. Nah, anak-anak ibu semua, apakah sudah siap untuk menyimak materi layanan bimbingan dan konseling hari ini dengan tema strategi belajar sesuai dengan gaya belajar? Iya, sebelumnya ibu ada penampilan sulap dulu nih. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, kita lagi ada di mana ya? Keren sekali tempatnya. Yuk kita jalan-jalan sambil belajar. Let's go. Oke, sebelum kita lanjutkan, ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang belajar? Wah, betul sekali, mantap. Menurut para ahli, Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan juga sikap. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Jadi, gaya belajar itu sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana nih anak-anak ibu semua? Apakah penasaran apa saja jenis-jenis dari gaya belajar? Yuk kita simak penjelasan tentang jenis gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual.
Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang dengan modalitas visual itu seperti apa ya. Yang pertama, terlihat rapi dan teratur kalau berbicara dengan cepat. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Strategi belajar efektifnya seperti apa? Yang pertama, belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Gunakan video, gambar-gambar berwarna, serta membuat pengelompokan. Selanjutnya, ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial. Berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Strategi belajar efektifnya seperti apa ya? Yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, atau wawancara. Yang keempat, mendengar melalui rekaman suara, mengikuti seminar, ataupun lokakarya. Ciri-ciri orang dengan modalitas belajar kinestetik, berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh dan tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Strategi belajar efektifnya yang pertama, melakukan praktik. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, drama, permainan, ataupun aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, ataupun puzzle. Yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Bagi anak-anak ibu yang ingin mengetahui gaya belajarnya seperti apa, silahkan ketik link yang ibu sematkan di video ini ya. Bagaimana nih perasaannya anak-anak ibu setelah menyimak kegiatan layanan bimbingan dan konseling hari ini tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar? Apakah sudah merasa senang? Semoga apa yang ibu sampaikan itu bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Tidak terasa ya, semoga kalian tetap semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kita akhiri kegiatan hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.